pergerakan dari sendiri berbentuk transportasi. Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan dalam ini efek rentasi ini sebagai perusahaan yang mengelola persentasenya di Indonesia. Kinerja PAI tidak hanya menjalankan pertumbuhan sektor, tetapi juga menjadi indikator penting bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, melakukan forecasting atau ramalan harga PAI menjadi sangat relevan dan penting. Untuk jadwal algoritma mengajar alignment itu katakan seperti itu start input domain kita ranting bila belum domain identifikasi dan selanjutnya menentukan model dan menentukan yang terbaik technical prediksi. Selanjutnya data saya yang saya gunakan di sini yaitu dapat dari Yahoo Finance. Untuk datanya sendiri bisa di download dari BPS finance.com atau kita klik link di bawah ini. Selanjutnya dalam olahan data itu untuk menampilkan data atau plot data. Di sini saya menggunakan harga pada saat penutupan. Terlihat dari plot data harga saham memiliki bentuk sen yang menandakan data non stasioner. Dari sini yaitu terlihat bahwa naik turunnya tidak stasioner. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan yaitu melakukan stasioneritas. Apa saja apa saja diperlukan untuk menguji stasioneritas? Itu ada tes di sini ada tes untuk memenuhi stasioner yaitu harus kurang dari 0,05. Sedangkan data saya setelah saya olah dan ada tes itu menunjukkan p-value-nya yaitu 0,7606. Yang mana berarti nilai p-value ADF-tes itu lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan data tersebut belum stasioner. Selanjutnya apa yang dilakukan yaitu transformasi data atau transferencing 1. Bagaimana caranya? Itu melakukan ADF tes D1. Di sini setelah saya lakukan diferensi, yaitu probabilitasnya atau p-value-nya sudah 0,01 yang berarti sudah stasioner, yaitu kurang dari 0,05. Selanjutnya apa yang dilakukan yaitu KPFS test, di mana nilai p-value KPFS test harus lebih dari 0,05. Di sini p-value-nya sudah 0,1. Maka di sini data dalam varian sudah stasioner.
Selanjutnya, apa yang dilakukan yaitu melakukan identifikasi model. Bagaimana caranya? Nah, kita harus melihat uji ACF dan juga PACF untuk menentukan atau yang akan diuji nantinya melihat leg mana yang melebihi batas pada series ACF, yaitu plot ACF menunjukkan bahwa autokorelasi signifikan pada leg 2, yaitu hanya leg 2 yang melewati batas. Sehingga order D yang dipilih adalah 2 karena tidak ada leg lain yang melebihi batas. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada PLCF. Nah, di sini plot PLCF menunjukkan bahwa autokorelasi parsial signifikan pada leg 2 atau mudahnya itu yang sudah melebihi batas, yaitu sama seperti ATF itu pada leg 2. Sehingga order P yang dipilih adalah 2. Selanjutnya, setelah melakukan identifikasi model, selanjutnya kita akan melakukan estimasi model atau dugaan model ARIMA untuk menentukan PEGI. Dugaan model ARIMA PEGI untuk P sama dengan 2 dan Q juga 2. Sehingga didapatkan untuk model 1 yaitu ARIMA 2, 1, 0, yaitu AR bernilai 2. 1 itu differencing 1 dan 0 ketika MA-nya 2, ketika MA-nya 0. Sedangkan model 2 yaitu ARIMA 0 pada saat AR-nya 0, 1 setelah tadi dilakukan differencing 1 dan 2 nilai MA-nya. Pada model 3, 2, 1, 2, AR-nya 2, differencing 1 dan nilai MA-nya 2. Ini data dari penutupan atau harga pada saat penutupan. Selanjutnya setelah melakukan estimasi model, selanjutnya kita melakukan signifikasi parameter. Untuk model 1, ARIMA 210, hasilnya nilai p-value atau probabilitasnya bernilai 0 kurang dari 0,05, yaitu AR1 0,01 dapat dikatakan signifikan atau lolos uji. AR2 sendiri juga di sini bernilai 0,0000 sekian, yang dapat dikatakan AR2 juga signifikan atau lolos uji. Maka model 1 dikatakan lolos uji. Selanjutnya pada model 2, di sini nilai MA-nya, MA1 dan MA2 itu juga signifikan atau lolos uji, yaitu nilai probabilitas atau p-value-nya kurang dari 0,05. Di sini tertera yaitu 0,01 sekian sekian. Dan MA2 tertera 0,003047. Maka model 2 bisa dikatakan atau disimpulkan signifikan dan lolos uji. Selanjutnya kita akan melakukan uji model yang ketiga. Model ketiga yaitu ARIMA 212. Di sini kita melihat AR1 tidak lolos uji karena melebihi lebih dari 0,05. Walaupun di sini ada yang lolos uji, yaitu AR2 0,03, tetapi untuk lolos uji atau untuk dapat digunakan sebagai model harus lolos
hmm, AL1, AL2, MA1 maupun MA2 harus lolos semua, harus lolos uji semua. Sedangkan di sini AL1, MA1, dan MA2 tidak signifikan atau tidak lolos uji, maka model 3 dikatakan tidak lolos uji. Maka otomatis model 3 akan dieliminasi atau tidak akan dilanjutkan ke uji selanjutnya. Dari uji signifikasi model, diperoleh model yang lolos uji, yaitu model 1, ARIMA 210, dan model 2, ARIMA 012. Selanjutnya yaitu akan dilakukan uji diagnostik, uji pelayakan model. Seperti apa? Di sini kita akan melihat nilai residualnya. Untuk residual model 1, yaitu revenue-nya bernilai 0,07. Di sini dikatakan oleh uji karena nilai residual itu harus lebih dari 0,05. Nah, sedangkan untuk residual model 2 di sini juga lolos uji, yaitu p-value-nya bernilai 0,08525 yang di mana nilai p-value tersebut lebih dari 0,05. Maka baik model 1 maupun model 2 probabilitasnya lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan residual bersifat normal atau bisa dikatakan lolos uji diagnostik. Selanjutnya apa yang dilakukan yaitu kita akan melihat akurasi model, yaitu dengan performance model. Nah, karena tadi model 3 sudah dieliminasi, maka kita hanya akan menguji 1 dan 2. Di sini dari model 1 AIC bernilai 1515 sekian-sekian, AICC 126 sekian-sekian, BIC 1526 sekian, dan performance model 2 AIC 157, AICC 1265 sekian, BIC 1527 sekian-sekian. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan nilai mana sih yang nilainya lebih kecil antara model 1 dan model 2. Nah, di sini dapat dilihat dari AIC saja kita sudah bisa melihat bahwa model 1 itu lebih kecil, yaitu 1515720. Sedangkan AIC pada model 2 yaitu 1517352. Nah, maka di sini dapat dikatakan model yang terbaik adalah model 1. Berdasarkan output performance diperoleh nilai AIC, BIC, dan RMSE model 1 lebih kecil dibandingkan model 2. Hal ini mengindikasikan model 1 lebih baik dalam menggambarkan data harga saham untuk KAI atau Kereta Api Indonesia. Selanjutnya, peramalan model dengan model yang terbaik, atau kita bisa dikatakan untuk memprediksi berapa tahun ke depan. Nah, di sini saya melakukan uji yaitu untuk memprediksi 10 periode ke depan. Nah, untuk setelah melakukan uji yang lain-lain sebelumnya, di sini saya melakukan prediksi untuk 10 tahun 10 periode ke depannya jadikan seperti berikut. Mulai dari 253 dan berakhir dan diakhiri pada periode 262. Nah, di sini tertera juga nilainya. 253 yaitu 3, 40, 50, 12. 25 pada periode 254 nilai yang dihasilkan yaitu 3, 40, 8, 22 sekian. Dan nilai kedua sampai nilai 10 kebetulan setelah saya prediksi ternyata nilainya sama.
dari sini dapat disimpulkan bahwa eh, untuk prediksi 10 periode ke depannya ini tidak bagus. Karena apa? Karena di sini malah mengalami oh di sini bagus untuk periode 10 periode di sini bagus. Kenapa? Di sini dari awalnya yang 40 55 12 pada periode berikutnya yaitu menjadi 340 82 21. Nah, dan seterusnya itu bernilai sama rata. Maka disimpulkan ya cukup bagus. Walaupun tidak mengalami kenaikan yang signifikan, tapi itu bagus untuk prediksi harga saham ke depannya. Hmm, Untuk pemaparannya atau praktik pengolahan datanya, saya menggunakan R. Baik, saya lanjutkan di sini hmm, langkah-langkah bagaimana saya melakukan uji eh, sebelumnya. Dari hasil yang sudah saya sampaikan di sini saya akan melakukan langkah-langkahnya melakukan R, yaitu kita harus menggunakan library yang dibutuhkan. Di sini ada P-series, OM-test, TSA, performance, dan forecast. Nah, sebelum kita lakukan ini, tentunya kita akan melakukan import data yang sudah kita miliki, yaitu data KI. Nah, karena di sini saya sudah mengimportkan, saya tinggal buka di sini. Ini adalah tampilan data yang telah saya importkan dari selama 1 tahun, yaitu tahun 2003, mulai dari tanggal 24 bulan Juni 2023 hingga tanggal 23 Juni tahun 2024 atau 1 tahun. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat struktur datanya. Nah, di sini struktur datanya masih berjenis numerik atau belum menjadi time series. Maka tadinya kita harus mengubah struktur data menjadi time series. Di sini saya menggunakan penutupan, ini harga penutupan yang lebih mudah, yaitu PS, KAI, dan harga saham pada saat close. Nah, setelah dilakukan, setelah dibuat menjadi time series, tampilan sudah menjadi time series, yaitu dimulai 1 dan diakhiri 252 di bawah. Selanjutnya kita akan melihat plotnya. Seperti apa sih? Kenapa kita bisa tahu kalau itu tuh stasioner atau tidak? Ini kita melihat. Nah, dari sini kita melihat bahwa kenapa di sini bisa dikatakan tidak stasioneritas, tidak stasioner, karena dari sini kita bisa melihat itu bahwa ada kenaikan dan penurunan setiap periodenya. Nah, eh, kalau jika di sini belum begitu jelas, maka selanjutnya kita akan melakukan uji selanjutnya, yaitu ADF test.
di sini ADFTS yaitu nilai p-value-nya 0,7. Sedangkan di sini nilai ADFTS itu harus kurang dari 0,05. Maka di sini jelas tidak stasioner. Selanjutnya, bagaimana sih cara supaya data tersebut jadi stasioner? Yaitu kita melakukan transformasi data seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yaitu dengan contoh seperti di sini. Kita melakukan, nah, di sini setelah dilakukan differencing, nilai ADF test atau p-value-nya atau nilai probabilitasnya yaitu 0,01. Sini sudah jelas bahwa nilai p-value kurang dari 0,05, maka sudah stasioner. Selanjutnya KPSS test atau varian. Nilai varian ini harus lebih tinggi dari 0,05. Nah, di sini jelas KPSS test sudah p-value-nya sudah lebih dari 0,05 yaitu bernilai 0,1. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi model. Model mana sih yang cocok nantinya? Nah, sebelum itu kita harus melihat dulu ACF-nya yang akan digunakan seperti apa. Nah, nilai ACF-nya di sini kita akan melihat yang nantinya akan digunakan sebagai model yaitu lake yang melewati batas garis ini. Nah, di sini terlihat bahwa lake yang melewati yaitu pada leg kedua dan yang lainnya tidak ada, makanya digunakan pada leg kedua. Selanjutnya ada PACF. Pada PACF sendiri juga sama, yang akan digunakan yaitu pada leg kedua karena hanya leg kedua yang melewati batas. Nah, selanjutnya untuk estimasi model, di sini model ARIMA yaitu pada saat harga penutupan, di sini leg kedua differencing 1 dan pada saat MA-nya 0. Nah, pada model 2 di sini pada saat harga penutupan yaitu pada saat MA-nya 0, differencing 1 dan MA-nya 2. Pada model 3 pada saat harga penutupan yaitu MA-nya 2 sini pada leg kedua dan AR-nya 2. Sebelumnya ya AR2. Selanjutnya kita melakukan, karena kita sudah menentukan modelnya yaitu model 1, model 2, dan model 3. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji koefisien tes. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa p-value pada model 1 itu lolos uji. AR1 bernilai 0,01 sekian. AR2 bernilai 0,000 sekian. Maka dikatakan sudah signifikan atau lolos uji. Sedangkan pada model 2, di sini nilai p-value-nya MA1 dan MA2 juga sudah lolos uji, yaitu 0,01 sekian-sekian dan 0,0 sekian-sekian. Sudah di bawah nilai probabilitas atau sudah di bawah nilai 0,05, maka sudah lolos uji atau signifikan. Ini kita akan melihat untuk bandingkan untuk model ketiganya. Di sini untuk model 3 hanya satu yang lolos uji yaitu AR2 bernilai 0,03031. Tetapi di sini pada uji yang lain AR1, MA1 dan MA2 tidak lolos uji atau melebihi 0,05, maka dikatakan model 3 tidak lolos uji atau tidak signifikan, maka model 3 tidak ikut atau dieliminasi untuk uji selanjutnya.
Selanjutnya kita akan melakukan uji residual untuk model 1 dan model 2. Karena tadi sudah terpilih yaitu model 1 dan model 2. Nah, di sini nilai residual atau p-value-nya juga sudah eh, lebih dari 0,05 karena nilai residual itu harus lebih dari probabilitas 0,05 atau di atasnya. Nah, di sini model 1 sudah lolos uji karena sudah levelnya sudah lebih dari 0,05 yaitu 0,07 sekian. Untuk model kedua di sini juga sudah lolos uji p-value karena 0,08 atau 0, lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan model 1 dan model 2 sama-sama dapat digunakan atau masih lolos uji. Selanjutnya kita akan melakukan akurasi model dengan performance model 1 dan model 2. Di sini untuk performance-nya untuk membandingkan kita harus memilih mana sih nilai yang lebih kecil di antara model 1 dan model 2. Di sini model 1 AIC-nya 1515. Sedangkan pada model 2 1517 sudah pasti lebih kecil model 1. Selanjutnya pada BIC model 1 1526, pada model 2 1527 sudah pasti lebih kecil model 1. Nah, sedangkan RMSE itu 4855. Pada model 2 4922 sudah pasti lebih kecil 1. Maka dapat disimpulkan model yang paling baik untuk memprediksi atau model yang akan digunakan untuk memprediksi nantinya itu model 1. Sudah lolos uji semuanya dan merupakan hasil yang paling baik. Selanjutnya saya akan prediksi untuk 10 tahun ke depan seperti yang saya paparkan sebelumnya. Nah, di sini saya memprediksi untuk 10 periode ke depannya. Maaf, bukan 10 tahun ke depan, tapi 10 periode ke depannya. Nah, di sini sudah dalam bentuk time series ya. Dimulai dari 253 dan diakhiri pada periode 262. Pada periode 253 atau diawali pertama kali yaitu senilai 3405012 dan kedua 34821 dan seterusnya sampai periode ke-10 yang saya prediksi, yang saya gunakan untuk prediksi yaitu 340221. Kurang lebihnya presentasi saya untuk mengolah data yang saya gunakan untuk memprediksi harga saham untuk perusahaan kereta api Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kalau dalam tutur kata kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.